أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina." Jika kalian ragu dari apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang merasa ragu bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, dan ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan kata nazzalna dengan wazan fa'ala yang bermakna berkali-kali. Yufidu takthir, mempunyai kandungan makna banyak, memperbanyak. Jadi Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, tetapi nazzalna, kami turunkan berkali-kali, kurang lebih selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari langit 7 ke langit dunia, Allah turunkan satu kali, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan satu surat saja seperti semisal surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tantang, siapa yang bisa mendatangkan satu surat saja, membikin surat seperti surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bahwa ayat ini atau surat Al-Baqarah ini adalah termasuk bagian dari surat Madaniyah, menunjukkan bahwa tantangan kepada siapa saja yang bisa mendatangkan seperti surat yang ada di dalam Al-Quran ini terus berlanjut sekalipun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan ada tantangan-tantangan yang lain yang Allah sampaikan di dalam surat-surat Makkiyah, menunjukkan bahwa tantangan ini Allah sampaikan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dan juga Allah juga sampaikan lagi sekalipun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah, untuk menolong kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jika kalian mengaku benar bahwa Al-Quran ini datang dari Muhammad, ya, buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan panggil teman-teman kalian, Tuhan-Tuhan kalian selain Allah,
untuk bisa membantu kalian mendatangkan satu surat saja semisal surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perkataan yang indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Quran semuanya adalah fasih dan derajat dalam ungkapan yang tinggi dalam ilmu balaghah. Bagi orang yang mengetahui hal itu, baik secara terperinci atau secara global. Terlebih orang-orang yang mengetahui bahasa Arab dan mengetahui pernak-pernik ungkapan bahasa Arab. Jika engkau mencermati habar-habar yang disampaikan oleh Al-Quran, maka sungguh engkau akan menjumpai kabar-kabar itu begitu indah. Baik dalam bentuk yang panjang atau yang pendek, baik yang berulang, baik yang diulang atau tidak. Setiap kali diulang tidak menjadikan orang atau para ulama menjadi bosan. Para ulama tidak bosan dalam mengkaji, menjelaskan. Sekalipun ada tafsir satu, maka para ulama tidak bosan untuk menjelaskan, mengarang tafsir yang lain untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Al-Quran menyampaikan sebuah ancaman, maka ancaman itu menjadikan gunung-gunung yang kuat, yang kokoh menjadi merinding. Bagaimana dengan hati-hati yang faham terhadap ancaman-ancaman tersebut akan lebih merinding lagi ya daripada gunung tersebut. Dan jika Al-Quran mendatangkan sebuah janji, maka janji ini menjadikan hati menjadi terbuka, menjadi sadar, dan telinga menjadi fokus, mau mendengarkan, dan menjadikan orang rindu kepada surga dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Al-Quran mendatangkan ayat-ayat, mendatangkan hukum-hukum berupa perintah dan larangan, maka perintah yang disampaikan adalah perintah yang baik, bermanfaat, bagus, dan dicintai. Dan larangan yang didatangkan oleh Al-Quran adalah larangan dari semua perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang rendah. Ini ungkapan yang indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam ayat tadi ada sebuah ungkapan fa'tu bisurah min mithlih. Datangkanlah satu surat saja dari semisal apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini ada sebuah faidah yang baik, yang sangat bagus yang perlu kita ketahui, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Wasit. Beliau menyebutkan bahwa setiap surat dalam Al-Quran itu seperti tangga, seperti anak tangga. Setiap kali orang itu selesai membaca satu surat, maka dia naik kepada tangga berikutnya. Kemudian pertanyaannya, apa faedahnya Al-Quran ini dipisah-pisah menjadi beberapa surat? Ya, kita tahu ada 114 surat. Kenapa tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu surat saja dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran Al-Karim? Di antara faedahnya yang beliau sebutkan bahwa ketika seorang itu selesai membaca, mempelajari, menghafal dari surat ke surat berikutnya, itu akan lebih semangat. Kemudian juga bahwa setiap surat mempunyai kekhususan, mempunyai keindahan tersendiri, seperti kekhususan qasidah-qasidah, ya, bait-bait, syair, ungkapan-ungkapan yang indah
ketika beranjak dari satu surat ke surat berikutnya. Kemudian beliau juga menyebutkan ketika seorang itu lemah dalam menghafal semua Al-Quran, maka bisa menghafal beberapa surat saja ya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Barangkali itu menjadi sebab dia semangat untuk bisa menghafalkan surat-surat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-24, "Fa illam taf'alu," apabila kalian tidak mampu mendatangkan satu surat semisal dalam Al-Quranul Karim, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan semisal surat dalam Al-Quranul Karim. Kalau begitu, fattakun nar, takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang dimana bahan bakarnya adalah manusia dan al-hijarah, yaitu batu, uiddat lil kafirin, yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini adalah dalil apa yang disampaikan oleh ahlul haq, para ulama, menunjukkan bahwa neraka sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu hadis riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajibatan. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba beliau mendengarkan suara sesuatu yang jatuh. Kemudian beliau menyebutkan, tadruna ma hada, apakah kalian tahu apa itu? Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian beliau menjelaskan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar al'an hatta intaha ila qariha. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun, dan dia terus meluncur ke dalam neraka jahanam, sekarang baru sampai dasarnya. Ini sebuah faedah yang mulia yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan khayalan, bukan suatu hal yang hanya diungkapkan untuk menakut-nakuti hambanya, bukan, tetapi memang Allah sudah ciptakan neraka dan neraka sudah ada. Jadi faedah yang agung yang bisa kita ambil bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Nabi, bukan dari Malaikat Jibril alaihissalam, bukan, dan tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Kemudian juga faedahnya bahwa kita diperintahkan untuk takut kepada neraka jahanam, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa batu yang disembah atau patung-patung yang disembah, sesembahan yang disembah selain Allah, yang disembah oleh manusia juga akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.